Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi, NPM 091058022160, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan anak dan remaja serta penerapannya dalam pendidikan. Dosen pengampu Yusmantang, SPD, MPD. Secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Di sisi lain, perkembangan juga dipandang menyeluruh yang menyangkut 3 aspek, yaitu pertama, perkembangan fisik, kedua, perkembangan kognitif, ketiga, perkembangan kepribadian dan sosial. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Statement sudah dikemukakan jauh pada masa yang lalu, yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja, yaitu Stanley Hall pada saat itu, yaitu bahwa pada masa remaja adalah masa badai dan tekanan. Sedangkan perkembangan anak adalah sangat penting dalam pendidikan. Untuk itu, bagi orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak supaya sesuai dengan perkembangannya dalam pendidikannya kelak. Macam-macam perkembangan anak serta peranannya dalam pendidikan. A. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Lingkungan sosial pertama yang dikenal anak adalah keluarga. Itu sebabnya orang sekitar berperan sangat besar bagi anak, khususnya pada masa balita, karena sebagian besar waktu anak adalah bersama keluarga. Dalam hal ini, orang tua adalah orang terpenting bagi anak, di samping saudara, kakek, dan nenek, pembantu, serta teman-teman sekitarnya. Itu sebabnya, segala sesuatu yang diajarkan dan dialami keluarga menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian anak. B. Orang tua sebagai pendidik. Peran orang tua secara khusus, orang tua sebagai pendidik. Pentingnya pendidikan orang tua dalam mendidik anak kepada keluarga yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan harus membuktikan bahwa anak-anaknya telah percaya dan mampu menjadi saksi. Implikasi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni 7-12 tahun, individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. Kedua, tidak dilakukan secara monoton. Dan yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Yang kedua, implikasi perkembangan konseptual. Ketiga, implikasi perkembangan bahasa. 4. Implikasi perkembangan kreativitas. 5. Implikasi perkembangan sosial. 6. Implikasi perkembangan emosional. 7. Implikasi perkembangan moral. Dan yang kedelapan, implikasi perkembangan spiritual. Itu saja materi dari saya. Terima kasih.